Sore malam, Bapak Guru, saya akan mengerjakan wawancara tentang kelompok sosial. Saya Gabriel Yusuf dan Saya Jessica Sandini, sebagai Ketua Komisi K. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda memahami konsep pelayanan gereja dan bagaimana Anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Konsep pelayanan gereja sih kalau kita memang pasti berpusat pertama pada kepada sikap Kristus lah ya untuk pelayanannya. Kita karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita, jadi kita juga melayani anak-anak, terutama anak-anak teens di Komisi K seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda membangun hubungan dengan anggota komunitas gereja dan bagaimana Anda menjaga komunikasi yang efektif? Pertama sih kalau dari gereja sendiri itu langkah pertamanya untuk bisa membangun hubungan dan kayak komunitas yang efektif itu komunikasinya itu dengan menaruh pemimpinnya umurnya dekat dengan mereka. Itu pasti udah langkah pertama untuk membangun komunikasi yang mudah dengan sesama anggota tim tersebut. Nah, kalau dari aku sendiri sebagai pemimpinnya, kita lebih ke melihat dulu nih setiap anak-anak itu kan, apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan mereka ya. Jadi ada cara-caranya sendiri untuk melakukan pendekatan ke mereka. Ada yang memang kayak aku serahkan ke antara anak lelaki-laki saja mungkin, atau ada juga yang kayak antara anak perempuan saja. Aku tahu momen di mana yang aku bisa masuk, ikut diskusi, ikut bercanda-canda. Ada juga momen yang memang aku biarkan mereka untuk bonding lah antar anggota komunitas. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi Anda dalam menghadapi konflik atau kesulitan dalam pelayanan gereja dan bagaimana Anda mencari solusi? Oke, kalau konflik pertama pasti kita akan melihat dulu nih konfliknya tuh apa, dan pasti akan kita bahas dulu antar pengurus kayak konfliknya nih kayak begini-begini loh antara satu anggota dan anggota yang lain misalnya. Lalu nanti pasti kita akan bantu. Pertama itu pasti kita akan bantu dalam doa terlebih dahulu. Baru nanti kita mungkin akan ketemu ini salah satu anggotanya dulu. Kita ketemuin antara dua orang dulu, nggak kayak bareng-bareng rame dikerumunin, enggak. Jadi antara satu dan satu dulu, berarti kita lihat lagi dari sudut pandang yang lain. Kalau untuk solusinya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda memahami konsep kepemimpinan dalam pelayanan gereja dan bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam tim Anda? Oke, kalau kepemimpinan itu dalam dua hal itu saya gabung aja ya. Jadi antara dalam gereja dan juga dalam kepemimpinan di dalam tim. Pertama yang pastinya karena kita pelayan Tuhan, kita memastikan dulu kalau pekerjaan kita itu bukan untuk memastikan mereka langsung nurut sama Tuhan, langsung kayak pokoknya harus ikut Tuhan terus, harus pelayanan terus. Pertama tugas kita itu adalah menaruh benih iman di hati mereka dulu. Itu sisanya itu baru pekerjaan Tuhan. Yang dimana benih iman ini kita bangunnya baru dengan cara rutin hubungan dalam melakukan komunikasi antara anggota. Baru nanti kita juga rutin kayak kita juga ada semacam kayak sports day gitu tiap awal bulan. Jadi kita nggak hanya bangun komunitas pada saat hari Minggu aja pada jadwal ibadah teens, tapi juga di luar itu agar kita tetap rasa peduli antar satu sama lain itu tetap ada. Dan yang terakhir, bagaimana Anda memahami hubungan pribadi Anda dengan Tuhan dan bagaimana hubungan itu mempengaruhi pelayanan Anda dalam gereja dan komunitas? Yang pastinya sebagai pelayan Tuhan kita harus memastikan dulu kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kuat. Bukan nggak harus baik, nggak harus buruk atau gimana, tapi dipastikan dulu kuat. Dalam situasi apapun kita sebagai pelayan Tuhan harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah dari situ pasti selama kita membangun hubungan itu pasti kan ada kebijaksanaan, hikmat yang Tuhan taruh di dalam kita untuk bisa menghadapi komunitas-komunitas ini, terutama komunitas teens. Itu saja yang sudah kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Terima kasih.